Siap guncang All England 2026, Alwi Farhan bongkar rahasia keberaniannya hadapi raksasa dunia tanpa rasa takut sedikit pun. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran informasi bulu tangkis terupdate. Kali ini kita punya berita yang benar-benar membakar semangat dari salah satu talenta muda paling bersinar yang dimiliki Indonesia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Alwi Farhan yang bersiap untuk turnamen prestisius All England 2026. Wah, aura kompetisinya sudah mulai terasa ya. All England itu bukan sekadar turnamen biasa. Itu adalah panggung sejarah di mana para legenda lahir. Dan melihat Alwi Farhan begitu percaya diri menatap Birmingham, benar-benar membuat kita semua optimis akan masa depan tunggal putra Indonesia. Betul sekali. Alwi Farhan statusnya sebagai rising star yang sedang naik daun dibuktikan dengan performa yang terus menanjak di lapangan. Di usianya yang masih sangat muda, dia terpilih untuk masuk dalam skuad elit yang akan terbang ke Inggris untuk bertarung di turnamen tertua dan paling bergengsi di dunia itu. Dia menegaskan tidak gentar berperang di lapangan hijau meski dipenuhi nama hebat dunia. Itu dia, mentalitasnya benar-benar juara. Dalam wawancara terbarunya dengan media setempat, Alwi mengatakan percaya diri itu wajib bagi atlet. Namun dia juga mengingatkan diri untuk menempatkan kepercayaan diri dengan porsi pas, tidak sombong, namun tidak rendah diri di hadapan lawan-lawannya. Benar sekali, keseimbangan mental itu sangat krusial ya di level elit. Status pemain muda menjadi keuntungan karena tanpa beban berat. Dia tidak takut jika hasil tak sesuai harapan, tapi perlu mengejar ketertinggalan dari pemain top dunia lainnya. Dia hanya takut jika tidak bisa memberikan performa maksimal di pertandingan. Semangat mengejar itu yang sangat luar biasa ya. Alwi benar-benar sadar bahwa dia masih dalam tahap perkembangan. Tapi dia tidak mau hanya sekedar menjadi pelengkap di turnamen sebesar All England. Dia ingin memberikan perlawanan yang sengit dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki regenerasi yang sangat kuat di sektor tunggal putra. Apalagi dia akan berjuang bersama senior-seniornya seperti Jonathan Christie yang juga menjadi andalan merah putih di Birmingham nanti. Betul, kombinasi antara pengalaman senior dan semangat membara dari pemain muda seperti Alwi Farhan ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang manis bagi Indonesia. Tim bulu tangkis Indonesia sendiri sudah melakukan persiapan akhir di Pelatnas PBSI Cipayung pada hari Senin pagi tanggal 23 Februari 2026 kemarin. Segala aspek mulai dari fisik, teknik, hingga strategi sudah dipoles sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan di Inggris. Dan rencananya mereka akan terbang ke Inggris pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 ini untuk menjalani tahap aklimatisasi selama 1 pekan sebelum turnamen dimulai. Waktu 1 pekan itu sangat penting ya untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan kondisi lapangan di Birmingham agar saat hari pertandingan tiba, kondisi mereka sudah benar-benar 100% bugar dan siap tempur. Pastinya, Birmingham selalu memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi angin di dalam stadion hingga suhu udara yang cukup dingin di Inggris. Tapi dengan persiapan yang matang dan rasa percaya diri yang sedang membumbung tinggi seperti yang dimiliki Alwi Farhan, kita semua tentu berharap dia bisa melangkah sejauh mungkin dalam turnamen kali ini. Bayangkan saja jika pemain muda kita ini bisa membuat kejutan dengan menumbangkan pemain-pemain unggulan, pastinya itu akan menjadi berita besar di seluruh dunia. Wah, membayangkannya saja sudah bikin merinding ya. Alwi Farhan memang punya potensi untuk menjadi raksasa baru di dunia bulu tangkis. Dia punya kecepatan, variasi serangan yang mematikan, dan yang paling penting adalah ketenangan saat poin-poin kritis. Jika dia bisa menjaga fokusnya di sepanjang turnamen, bukan tidak mungkin kita akan melihat sejarah baru tercipta di All England 2026 ini. Setuju sekali, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia pastinya akan menjadi tambahan energi yang luar biasa bagi Alwi dan kawan-kawan. Meskipun jarak Birmingham sangat jauh dari tanah air, tapi doa dan semangat dari para pecinta bulu tangkis Indonesia pasti akan sampai ke sana. Alwi sendiri berjanji akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang dia jalani, tidak peduli siapa lawan yang akan dia hadapi di seberang net. Itulah janji seorang ksatria bulu tangkis sejati. Alwi Farhan benar-benar menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya di Indonesia untuk tidak pernah takut bermimpi besar dan berjuang keras untuk mewujudkannya. All England 2026 akan menjadi saksi bisu perjuangan keras putra bangsa ini di kancah internasional. Kita semua akan terus mengawal dan mendukung langkah Alwi Farhan hingga titik darah penghabisan. Mari satukan doa agar tim Indonesia berjaya di Birmingham. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar dukungan kalian untuk Alwi Farhan di bawah ya. Tunjukkan bahwa pendukung Indonesia adalah luar biasa. Sampai jumpa di update berita bulu tangkis selanjutnya. Tetap semangat dan salam olahraga. Merah putih pasti bisa berjaya di All England 2026 ini. Dadah semuanya. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down.
Dunia gempar saat strategi jenius Alwi Farhan berhasil meluluhlantakan pertahanan baja pemain Jepang dan kecepatan Justin Ho sangat cepat. Benar, kamu tahu tidak kalau Alwi Farhan punya rahasia besar saat bertanding di lapangan? Tentu, kita semua menunggu turnamen All England, tapi ingatan kita ditarik kembali ke momen Alwi. Taktiknya luar biasa. Menghadapi Justin Ho yang agresif atau pemain Jepang yang pertahanannya rapat, dia tetap terlihat tenang. Bukan cuma soal menang, tapi tentang bagaimana strategi matang bisa meruntuhkan pola permainan lawan yang sudah terbentuk kuat. Ingat laga Alwi lawan Justin. Itu mempertemukan dua gaya bermain berbeda. Justin terkenal dengan permainan cepat dan agresif sejak rally dimulai. Justin Ho mau menghabisi lawan dengan smash, tapi Alwi datang dengan pendekatan yang lebih sabar dan terencana. Dia tidak mudah terpancing ya. Biasanya pemain muda ikutan main cepat dan akhirnya malah terjebak dalam tempo permainan lawan. Hebatnya Alwi, dia tidak terprovokasi duel smash keras. Alwi justru membuka pertandingan dengan kontrol net tipis dan clear panjang ke belakang. Dia menarik Justin Ho keluar dari zona nyaman, supaya Justin tidak bisa terus berdiri di tengah lapangan. Tepat sekali, tujuannya menguras tenaga lawan sekaligus membaca kebiasaan arah pengembalian bola. Ini adalah fase observasi yang sangat krusial bagi pemain. Dari situ, Alwi mulai memetakan titik lemah lawan. Dia fokus menyerang sisi pergerakan ke belakang lapangan dari Justin Ho. Benar begitu? 100% benar. Strategi Alwi semakin terlihat saat rally mulai memanjang. Dia memadukan drop shot tipis with pukulan silang yang tajam. Justin Ho pasti merasa pusing harus terus bergerak tanpa jeda. Padahal dia maunya main cepat, tapi malah dipaksa lari terus. Setiap kali Justin mencoba mengambil alih tempo, Alwi justru dengan cerdik menurunkan kecepatan permainan lewat netting pendek. Wah, itu tekanan mental namanya. Justin dipaksa menunggu, berpikir, dan akhirnya mengambil keputusan yang terburu-buru. Akhirnya, kesalahan demi kesalahan muncul dari raket Justin Ho. Kesalahan itu muncul bukan karena kalah tenaga fisik, melainkan karena kalah sabar. Terus bagaimana kalau lawan pemain Jepang? Atlet Jepang terkenal dengan pertahanan rapat mereka dan rally panjang. Lawan pemain Jepang, Alwi juga menggunakan taktik cerdas. Banyak pemain kewalahan menghadapi gaya Jepang karena terpancing bermain aman. Tapi Alwi berbeda ya. Dia tidak mau sekadar ikut rally panjang tanpa ujung. Dia punya cara jitu memutus ritme pertahanan mereka. Benar sekali. Alwi memilih jalan berbeda. Ia memutus rally panjang dengan pukulan tajam seperti drop shot mendadak yang sulit ditebak. Dia juga sering mengarahkan bola ke garis samping kan. Lalu diakhiri dengan smash terukur ke area kosong yang tidak bisa dijangkau lawan. Betul, tapi itu bukan smash sembarangan. Itu adalah smash yang dipersiapkan sejak beberapa pukulan sebelumnya lewat penempatan bola yang akurat. Jadi dia membangun serangan sistematis. Pantas pertahanan pemain Jepang bisa tembus kalau strateginya serapi dan sedetil itu dari awal rally. Dalam duel melawan pemain Jepang, Alwi rajin mengarahkan bola ke sisi backhand. Tujuannya memaksa lawan mengubah sudut tubuh mereka secara mendadak. Saat sudut tubuh berubah, pertahanan mereka terbuka lebar. Disitulah Alwi masuk dengan serangan berikutnya yang mematikan. Pola ini membuat lawan tidak bisa bertahan nyaman dalam formasi ideal. Permainan yang biasanya stabil justru terasa goyah karena menyesuaikan posisi kaki. Yang paling aku kagumi dari Alwi adalah kemampuannya mengontrol tempo. Dia tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus segera memperlambat. Ketika melihat lawan mulai kelelahan, Alwi meningkatkan intensitas permainan lewat drive cepat dan serangan bertubi-tubi. Dia benar-benar tahu kapan harus menekan. Tapi kalau rally tidak menguntungkan, dia tenang kembali ke permainan netting atau clear tinggi. Kemenangan bukan soal pukulan keras, tapi keputusan tepat. Menjelang turnamen All England 2026, cerita lama ini kembali relevan. Turnamen di Eropa dikenal sangat keras dan penuh tekanan. Banyak pemain muda tumbang bukan karena teknik kurang, tapi karena taktik belum siap. Gaya bermain Alwi jadi contoh bagaimana menghadapi lawan. Alwi membuktikan mampu menghadapi pemain agresif seperti Justin Ho maupun pemain bertahan seperti atlet Jepang. Keduanya butuh pendekatan berbeda. Bagi publik Indonesia, kisah sukses ini bahan optimisme. Jika taktik sama diterapkan konsisten, peluang bersaing di panggung besar All England semakin terbuka. Lawan mungkin datang dengan modal kecepatan atau pertahanan kokoh, tapi strategi matang bisa meruntuhkan segalanya perlahan. Alwi membuktikan membaca permainan adalah senjata. Variasi pukulan indahnya hanyalah alat mengeksekusi strategi. Bulu tangkis modern bukan lagi soal adu tenaga fisik, melainkan permainan pikiran dan tempo. Jika dulu Alwi mampu menghancurkan pola permainan lawan dengan strategi cerdas, kini publik berharap dia bisa membawa pelajaran itu ke Eropa. Di lapangan Eropa nanti, kita akan melihat apakah kisah lama ini akan terulang dalam babak baru yang menantang bagi Alwi. Kita mendoakan yang terbaik untuk Alwi Farhan dan tim Indonesia. Semoga strategi cerdas mereka membuahkan hasil manis di turnamen All England mendatang. Terima kasih sudah mengikuti ulasan mendalam kami hari ini. Mari terus berikan dukungan terbaik untuk pahlawan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.